أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفضل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته ثم إلى رئيس حسن البصري والشيخ جنيد البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الكريم السمان المدني Usan Sohib Simtuddara Habib Ali bin Muhammad bin Usalabsi radhiyallahu ta'ala anhu Suma Maulana Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari Usan Masyayikhina wa Muallimina wa Asatizina Kiai Hadi Zaini bin Abdul Ghani Gurus Kumpul Mahfuz Amin bin Keji Muhammad Ramli Al-Muqarram Kaidi Safan bin Haji Jahri Al-Muqarram Kaidi Asli Husaini bin Jaim wa Sayyidina Murabbi Ruhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Syekh Bakar bin Salim An Allah yataghashawum birrahmah wal-maghfirah وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم ربي زدنا علما وارزقنا فهما وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر الدنيا ومحل خلق يميل بنا إلى معصيتك أو يسجلنا عن طاعتك ويهول بيننا وبينك تحقق معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة على من وأسلفنا صالح من شيخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, alimul ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh daripada pengurus masjid, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu yang pertama menunaikan kewajiban salat subuh dalam keadaan berjamaah, kemudian dilanjutkan mendengarkan, mempelajari, memuzakarahi, memutalahi serta mendiskusikan ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk mengetahui perkara
yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, mendengarkannya kita di dalam majelis ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berikan kepada kita serta keluarga kita panjang umur, sehat walafiat, keinginan, harapan, doa, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama, kelak Allah mewafatkan kita serta keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur sekali doa-doa kita yang kita selalu panjatkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dikabulkan oleh Allah. Kita selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami, berkahilah Sya'ban kami, dan ketika bulan Ramadan bukan berkah karena bulan Ramadan sudah berkah, tapi sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Hari ini masuk Ramadan dah. Hari berapa dah? Hari keempat. Hari keempat sudah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menghimungi hati kita. Karena orang nang puasa itu harus himung. You understand himung? Himung itu artinya gembira, senang. Dengan masuknya aja belum masuk lagi, gembiranya kita dengan bulan Ramadan aja dihargai Tuhan. Di dalam hadis disebutkan, man fariha bikudumi syahr ramadhana haramallahu jasadahum alan nar. Siapa nang gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, belum masuk, senang aja hendak datang, Allah haramkan. Dengan sebab kegembiraan itu Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan ada satu gulamul Yahudi, anak kecil yang beragama Yahudi. Pada siang Ramadan di luar makan. Orang muslim berpuasa, inya di luar nak makan. Kelihatan abahnya ditampeleng lawan abahnya, ditampar abahnya, bang. Jar si abah, wahai anakku, apakah engkau tidak menghormati orang-orang muslim yang hari ini sedang berpuasa? Si abah ini orang Yahudi dan orang muslim. Setelah beberapa waktu si abah ini meninggal, maka ada salah satu orang soleh melihat di dalam mimpinya orang Yahudi ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Ujar orang soleh tadi itu, salah server ini. Ibarat server ini salah. Apa orang Yahudi masuk surga? Kan surga itu kalau dalam agama kita, inna dina indallahil Islam. Nah, masuk surga itu Islam menurut keyakinan kita. Dia orang soleh, kenapa nyawa masuk sini? Lain server. Ujar orang Yahudi, ketahuilah Allah menghadiahkanku satu nikmat yang sangat besar. Apa? Ketika satu waktu anakku ini di siang-siang bulan Ramadan makan di luar. Kada sopan, ku tempiling anakku tadi karena kada menghargai orang-orang muslim berpuasa. Sebab aku menghormati, menghargai bulan Ramadan. Menghargai bulan Ramadan. Allah hadiahkan ketika aku sakaratul maut, Allah hadiahkan kawa mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu mafhumnya orang Yahudi. Orang Yahudi mafhumnya nih dari riwayat itu mafhumnya orang Yahudi aja dihargai Tuhan. Apalagi orang muslim walaupun inya bermaksiat. Makanya kita nang diisi warung,
Bila berbuka di siang hari ditutup, bukan ditutup tokonya. Bagus bangun ditutup tokonya, bagus lagi. Cuma kan pian becari juga di situ. Ya kalau nang ditutup itu hordennya, nah ditutup. Sebenarnya kalau dalam bahas fikih, orang nang berjual di siang Ramadan itu haram, kada boleh, karena membuat potensi orang berbatal puasa. Cuma kan insya Allah kita ini kan kada muslim berataan dan kada seberatan wajib puasa. Ada orang haid, ada orang sudah tua lansia. Kayaknya kita bahas di sini sedikit. Ada orang non muslim, bertukarnya di situ buka, cuma ditulisi di situ yang puasa dilarang masuk. Nah itu, yang puasa dilarang masuk supaya pian kada berdosa buka warung tadi itu. Orang muslim kalau seandainya menghormati bulan Ramadan, kalau pian hendak juga berbuka warung nih, jadi tutup ya pakai teh horden ka. Ulun kagum, mohon maaf, ada satu tempat main biliar tuh. Main biliar di manakah ada di wadahnya? Malam Ramadan tutupnya. Hati ulun teringat lawan kisah itu. Orang Yahudi itu. Dalam hati ulun, mudah-mudahan nang bisi biliar nih Joko, mudah-mudahan husnul khotimah Joko. Menghargai itu. Ini kita luput nang muslim yang kada menghargai bulan Ramadan. Orang nang Yahudi aja menghargai bulan Ramadan, dihargai Tuhan. Apalagi kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai bulan Ramadan. Jadi himung gembira menghargai bulan Ramadan itu dihargai Tuhan. Dan ketika kita puasa juga, itu dua kegembiraan jen Nabi lisaim parhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara, ketika inya berbuka. Himung lah. Mana ada azan yang kita tunggu kecuali azan maghrib bulan Ramadan itu aja. Azan yang kita tunggu-tunggu pasti azan maghrib bulan Ramadan. Itu aja kita hadangi. Azan yang lain insya Allah kada dihadangi. Maka takajud pulang. Toh, azan kah sudah? Munajat Ramadan maghrib lawasnya aja kalau ketika berbuka nang kayak apa himungnya hati dimakani Tuhan di situ. Berbukalah pada hakikatnya Tuhan yang memakani kita kalau gembira himung di situ. Nang kedua, idza laqiyallah, ketika orang itu bertemu dengan Allah. Apa? Melihat pahala puasa. Mudahan kita himung terus di dunia ini. Jangan sedih-sedih pian. Kenapa dibawa sedih di dunia ini? Himung, kenapa? Nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah betuyuk. You understand betuyuk? Takut ini di sini orang kada ada orang Banjar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kada full juga sekelumit saja kita ambil poin-poin yang penting yang berkaitan dengan masalah ilmu fikih, karena memang ulun bidangnya di situ. Kalau berkisah paloi lain bidangnya, berkisah paloi amat foto itu lain bidang ulun, cuma bisa aja. Nah, cuma kalau kita melihat dengan waktu yang sedikit ini mencari manfaat dari duduknya kita, ada hasil yang kita bawa pulang untuk perbaikan ibadah. Di dalam puasa yang perlu diperhatikan adalah masalah orang-orang yang wajib berpuasa, orang-orang yang sah berpuasa, dan rukun-rukun puasa, dan sedikit yang populer dalam masalah yang membatalkan puasa. Syarat wajib dengan syarat satu hampir sama saja kurang lebih. Yang pertama, orang yang wajib berpuasa dan orang yang sah berpuasa adalah orang itu Islam. Kalau orang itu non-muslim hendak berpuasa, bolehlah. Boleh. Ada orang non-muslim hendak berpuasa, silahkan, kada masalah. Cuma inya kada wajib. Kalau inya berpuasa juga kada sah. Kalau inya hendak gawi.
Kalau seandainya ada orang non muslim antar nasi kuning ke masjid Baitur Rahim nih, saged berbuka, terimalah. Wah, terima taruh saya gitu nih. Terima, gak ada apa-apa. Kita kan kadang ada orang muslim bari, gak ada apa-apa selama pian yakin yang diberi ini bukan sesuatu yang diharamkan pada agama kita. Contohnya mohon maaf, pian memberi babi, nah itu wajib ditolak. Memberi babi, memberi minuman-minuman keras, atau yang sifatnya itu secara zatiahnya diharamkan, maka kada boleh kita menerima. Mulanya memberi amparan tapak, sari pengantin, itu wadai-wadai yang ada di bulan Ramadan aja tuh, bingka berandam, ya kalau lah, nah, biar biluran biar nih, ya kan? Sari pengantin, amparan tapak tuh ada di bulan Ramadan yang memberi, terima, karena bentuknya halal tadi itu. Jadi orang muslim wajib berpuasa, siapapun orang muslim wajib berpuasa. Yang kedua, mukallaf, balik dan berakal. Nah, ini penting kita sebagai orang tua memperhatikan anak-anak kita, mengedukasi, mengajari anak kita balik itu apa. Ini sampai umur 17, 18 sampai 20 kada tahu balik itu apa. Kalau bebinian balik itu haid inya, atau munnya kada haid umurnya sudah sampai. Kalau lalakian, nah ini ngalih. Lakian ini ngalih, edukasi penting. Kalau laki-laki itu baliknya dengan ihtilam, bermimpi. Mun bahasa kita mimpi basah. Nah, menjelaskan mimpi basah ke anak ini kayak apa caranya? Kita kan bila ikam daklah bermimpi melihat salawar ikam basah, bepada lawan abah janak saben malam mai basah terus. Tiap malam basah terus salawar sekalinya mengompol. Jadi mimpi basah itu diberikan edukasi kepada anak. Nah, bila anak ikam guring melihat kayaknya apa di mimpi, ada tak keluar di selawar baunya nang kayak ini, nah itu bepadah lan abah mama. Nah berarti pian tahu, oh anak ini sudah apa, balik. Ketika dia sudah balik, wajib sembahyang, wajib puasa. Ini kan lucu sama sekali kita nih. Nih banyak manusia-manusia di planet Mars nih, puasanya tarawihnya kada sembahyang. Tarawih sembahyang wajib kada, johor libornya. Sembahyang subuh bang, cuma imbas sembahyang subuh guring sampai parak jam 5. Puasanya batal, kada batal puasanya. Kada batal orang nang guring dari imbas subuh sampai ajan maghrib itu kada batal puasanya. Cuma berdosa tuh aja. Di mana dosanya? Meninggalkan sholat. Ini kan rame nih. Puasa rame, sembahyang tarawih rame, sembahyang wajib ditinggal. Kalau kita buka dalam kitab Kifayatul Akhyar, buka lagi dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang masih berisi kodoan wajib kada boleh inya menggawi-gawian sunnah. Itu sembahyang tarawih, umpat sembahyang tarawih, tapi nang sembahyang juhur wayah-wayah hendak sembahyang, wayah-wayah kada hendak sembahyangnya libur, yang wajib ditunaikan dulu. Makanya bulan Ramadan ini bulan edukasi, bulan tarbiyah yang perlu kita perhatikan. Bulan Ramadan mendidik kita jangan meninggalkan yang wajib, bukan jangan sembahyang tarawih. Yang paling utama jangan meninggalkan yang wajib. Ada orang puasa tapi kada sembahyang, itu sama isi banyu di ember tapi embernya bocor di bawah. Biar pinang sebanyu ini sungai apa ngarannya? Karang humus. Sekarang humus tuh pian andaki di ember tuh. Kada hibak-hibak. Bocor kayak apa? Sama orang puasa tapi kada sembahyang nih. Ulun mengingatkan nang ketujuh bukber nih. Ayo bukber ya, sembahyang kada kayak apa? Rame-rame berkumpul silaturahmi tapi meninggalkan sembahyang. Itu situ silaturahmi perkumpulan itu kan ada berkahnya. Setiap perkumpulan yang meninggalkan kewajiban maka tidak ada manfaat perkumpulan itu.
Bukber ya, bukber napa bukber nang wajib ditinggalkan sembahyang. Mereka dosa bukber di rumah aja bapatak. Yang wajib jangan ditinggal. Nih banyak orang puasa tapi sembahyang ditinggal. Jadi bulan Ramadan nih nang masih ke-7 libur sembahyang pina bolong-bolong dibaiki bulan Ramadan supaya kawa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Mukallaf balik dan berakal. Bila anak tuh sudah balik disuruhi dah puasa, diwajibkan sudah puasa lawan sembahyang. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Ini penting ibu-ibu. Bo guringan nih boy, dengar ya boy, nih pian sudah bersahur loh, nyatai sudah sahur sudah. Nah, kalau sembahyang subuh sudah kayaknya misalnya jam 8 tuh, jam 8 pagi mama ada apa nih aja, mama jenguk aja, berdarah aja, haid lah. Jangan tahu dari mana haid. Nih ulun sedikit beriban. Tidak dikatakan haid kalau darah itu tidak keluar 24 jam. Kalau belum 24 jam, potensi haid itu belum ada. Tidak semua darah yang keluar dari rahim perempuan itu haid, bisa jadi mustahadoh. Mustahadoh inya wajib puasa. Kalau haid kada boleh inya puasa, karena syarat sah puasa suci haid dan nifas. Jadi kalau seandainya jam 8 kena, misal jam 8 ke jam 10 kah keluar darah, apa yang pian gawi? Ke dapur. Apa yang digawi di dapur? Menyanga iwak. Cos. Makannya. Dia lakinya, hei, kenapa kada puasa? Haid ya. Puasa dulu ya. Kan 24 jam. Misalnya hari ini, hari apa nih? Rabu. Hari Rabu jam 8 keluar darah. Apabila pian tahu haid, kayaknya isuk. Hari Kamis jam 8 masih keluar darah, berarti sudah 24 jam haid berarti. Jadi kalau untuk Ramadan nih, jangan berbatal dulu. Kenapa? Karena riwayat Sayyidatina Aisyah di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, kami Sayyidatina Aisyah diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha salat ketika kami haid. Jadi kalau seandainya jam 8 ini pian keluar darah, jangan berbuka. Sembahyangnya bang guru kada usahkin sembahyang. Karena orang haid kada wajib mengqadha salat. Zuhur kada sembahyang, kada apa-apa karena takutnya haid. Ya kan belum pasti haid. Cuma takutnya ini bukan haid juga. Asar ada sembahyang, maghrib berbuka. Berbuka situ. Kayaknya isuk lihat nih. Isuk hari Kamis jam 8 masih keluar darah, berarti haid, berarti puasa hari Rabu tadi wajib japian. Kalau kayak itu gue bebetal aku jadi. Dasar harap tinju Nabi Musa nih. Kemana tadi? Kenapa? Sepakat. Oke. Kenapa tadi? Hah? Oh iya, haid tadi haid. Saya diingat. Enak diingatmu. Oke, haid. Jelas kalau pula. Jangan berbatal dulu. Nah, kayaknya berarti puasa yang kemarin itu ya kada sah karena haid. Ya paling tidak pian sudah berhati-hati. Kalau itu lain haid. Oke. Kemudian kita masuk lagi di dalam masalah rukun puasa. Nah, rukun puasa itu 2, sekarang 3.
Ulama fikih itu mengatakan rukun puasa itu 2, tapi orang sekarang nih 3. Rukun puasa itu berniat, menjauhi yang membatalkan itu aja, tapi orang sekarang jadi 3. Kenapa 3 nih? Sahur. Bila kada sahur kada puasanya. Banyak manusia yang kayak ini. Kenapa kamu ada puasa aja? Aku kada sahur, apa hubungannya? Sahur itu sunnah, jangan ditinggal. Sunnah yang jangan ditinggal. Kenapa? Dalam kitab Mataja'ur Robih disebutkan, riwayat di dalam Sahih Turmuji juga disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Allah dan malaikat, kalau Allah bersalawat, Allah memberi rahmat. Kalau malaikat bersalawat memintakan ampun kepada orang nang sahur. Nang kedua, hadis Nabi, tasahuru fa inna fihi barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah. Jangan ditinggal bersahur walaupun seteguk banyu, tapi kada jadi rukun. Kenapa ada puasa? Ada sahur. Apa hubungannya? Sahur itu sunnah yang jangan ditinggal, kada termasuk rukun. Banyak orang hari ini ngimik keluar kalau biar mendengar nih. Menang di masjid aja mendengar, nang keluar mendengar aja. Sahur lain rukun. Biar mendengar nih yang di luar. Woi, dengari. Sahur itu lain rukun. Sahur itu sunnah. Orang kada sahur masih wajib punya puasa. Sah juga puasanya, ini dijadikannya rukun. Kenapa aja? Ada sahur aja. Ada sahur. Ingat itu di sahur tuh lain rukun. Rukun puasa ada 2, niat. Nah, pertanyaan niat ini, sudahkah pian membackup niat pian sebulan penuh? Nah, ini penting nih. Tahun depan pian menggawe imun kada ingat. Karena kalau pian bermadhab Imam Syafi'i, niat itu satu wajib setiap hari. Jadi setiap hari wajib, makanya Imam Tarawih nawaitu shaum setiap malam. Yang kedua, setiap wajib setiap malam. Artinya pian harus berniat sebelum azan subuh. Berniatnya tuh setiap hari dan setiap malam wajib niat. Di dalam Imam Syafi'i bentuknya seperti itu. Kalau ada orang hari ini pian tadi malam kada ingat berniat, duduk di majelis mendengar ini, guru ulun kada ingat berniat tadi malam. Kayak apa puasa ulun? Puasa pian kada sah. Bebatalelah berokos tumat. Orang yang lupa berniat di malam hari wajib imsak. Apa itu imsak? Menahan diri, kada bolehnya makan minum. Jadi kayak orang berpuasa juga tapi kada dihitung puasa. Jadi wajib memalamkan niat dan berniat setiap hari. Makanya di malam pertama itu kita diingatkan terus, sahajaku berpuasa 1 bulan penuh, bertaklid di dalam mazhab Imam Malik, di bulan Ramadan tahun ini wajib atasku karena Allah Ta'ala. Niat 1 kali sebulan. Jadi kalau seandainya pian puasa pertama masih ingat, kedua, ketiga, biasanya 5 hari ini masih ingat berniat. Tapi lihatlah bila sudah ke 6 ke 7 nih, dapatnya cendol, es kelapa, es teler, gorengan, ayam bakar, iwak bakar, nasi kuning. Nah, mana ada lagi bila kanyang tuh ingat berniat kena. Mana juga sembahyang tarawih kekanyangan parut. Bila ada orang yang kada ingat berniat, kada masalah. Kenapa? Sudah di backup niatnya 1 bulan penuh. Jadi pian yang belum membackup niat, beringat-ingat wajib berniat setiap hari. Yang kedua, wajib niat dimalamkan. Beda kayak puasa sunnah. Kalau puasa sunnah pian misalnya dari subuh kada ada makan, kada ada minum, sampai jam 9 kada ada makan, kada ada minum. Hari Senin juga aku puasalah. Nah boleh itu.
puasa sunnah. Kalau puasa wajib ada boleh wajib memalamkan nih niat. Kemudian satu, oh ya, nang terakhir yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa pertama murtad, nang kedua haid dan nifas, nang ketiga hilang akal. Teruskah? Teruskah? Oh, ulun mah manggeh puasa. Nang ketiga hilang akal, mabuk nih, perhatikan, mabuk pingsan. Mabuk pingsan kalaunya sengaja batal walaupun sebentar. Mabuk pingsan kalau sengaja walaupun sebentar batal. Mabuk pingsan kalaunya kada sengaja, kalau sampai seharian penuh batal. Kalaunya sampai kada seharian penuh kada batal. Nang terakhir guring. Guring yang kayak tadi tuh dari mbak subuh sampai ajan maghrib kada membatalkan puasa. Kada batal walaupun guring sengaja, cuma di situ luputnya di mana, sembahyang tertinggal tuh aja, sembahyang tertinggal. Tapi kalau guring dari subuh tuh nah OTW dah sampai ajan maghrib nyaman benar berasa puasa. Guring seharian itu kada membatalkan puasa, tidur tadi. Kemudian nang populer aja sesuatu yang masuk ke dalam rongga dari atas ke bawah. Mata bukan rongga. Kalau seandainya pian becelak berobat tetes mata insto tak terasa di sini, itu kadang membatalkan puasa. Telinga bukan rongga, pendapat Imam Ghazali. Telinga rongga, pendapat Imam Syafi'i. Terserah anak mengambil yang mana. Nah, batal lah. Wani nyambet batal. Batal lah. Nih, batal lah. Kada batal pendapat Imam Ghazali. Kalau pendapat Imam Syafi'i telinga rongga, jadi hati-hati. Artinya apa hukumnya pian bekorek telinga pakai ketembat? Di siang Ramadan pakai ketembat batal lah. Batal pendapat Imam Syafi'i. Tidak batal pendapat Imam. Kenapa? Sebabnya telinga bukan rongga yang masuk ke dalam lambung. Kata Imam Ghazali, jangan dikias. Oh guru, berarti kalau rokok ada batal. Rokok masuk ke lambung lah. Kada. Masuk ke lambung lah rokok. Nah, berbahagialah pian bubuhan gudang garam. Nih, kata Imam Azra'i, berokok itu tidak membatalkan puasa. Dulu ternyata kadang masuk lambung. Dulu Jasidin kada batal. Diteliti Sidin, baru beliau berfatwa merokok ketika berpuasa membatalkan puasa. Kenapa? Bukan masalah asapnya, esensi dari rokok tadi itu. Karena ada orang nang berokok dari pagi sampai sore kada makan tahan. Ada makan, kada minum asam. Cipus. Esensi dari rokok itu yang memberikan batalnya. Oke, telinga jelas kalau lah, biar pian nih, mohon maaf nang ini masjid kada boleh bercocoroboh nang berlebihan. Misalnya mohon maaf ada suami istri berhubungan badan. Kan mandi wajib. Tabangun jam 9. Puasa kalau bolehlah puasa, boleh puasa. Cuma yang jadi masalah itu kayak pemandinya mandi. Kadang ketika mandi lubang yang punya potensi masuk air yang mana? Telinga. Hidung kada, telinga nih. Kan ibu-ibu biasanya, takut mandi kayaknya masuk banyak ke telinga. Ambil pendapat Imam Ghazali yang mengatakan telinga bukan apa? Bukan rongga. Jadi biar masuk banyu bekas tempat itu tidak membatalkan puasa. Telinga selesai, hidung. Nah, batal lah. Wani nyambat batal. Nah, batal lah. Ada batal. Bokorek ada, mohon maaf ada yang nyambat. Bokorek hidungnya. Batal aja. Tapi mana? Kasiannya orang yang punya hobi mengupil itu. Nya hobi.
Kan batal nih hidung nih. Bakorek hidung itu tidak membatalkan selama kadang melewati batas bengek nih, pangkal hidung nih. Artinya apa hukum orang tes swab batal karena melewati hidung tadi. Kalau bakorek ini ada babang. Yang kedua makai apa nih? Fix kah? Inhaler. Boleh lah, boleh. Kada masalah. Karena itu tadi yang masuk ke dalam hidung hanya sekedar udara. Kayak pian mencium kantut. Sama aja Allah. Inhaler berbau. Ya Allah kantut. Munang inhaler batal berarti mencium kantut. Nah, you understand? Hidung jelas dah. Mulut terakhir mulut. Nih mulut. Dahak hati-hati yang populer aja dahak. Dahak itu 3 ha ho. Kalau dahak masih di ha itu kada apa-apa ditaguk. Kalau melewati ho ini namanya hadzul zahir, batas yang zahir. Kalau sudah ho dahak itu melewati tempat keluarnya ho ditaguk batal puasa. Dahak yang dari lambung. Kalau yang dari otak itu kada apa-apa. Contoh nanti hidung. Kadang nih jorok sedikit nang. Ada kalau ada ini contoh lah. Ini contoh aja kada ngenang masuk gitu. Dari hidung tapi itu kada batal karena dari otak. Tapi kalau hanya dari lambung, nah itu baru. Kalau melewati huruf ho batal. Nah, menelan dahak ketika puasa batal, menelan dahak ketika sholat tidak batal. Kayak apa kayak kasusnya kalau pian sembahyang zuhur dahak keluar. Ayo, kayak apa? Harapan sembahyang tak keluar dari ini. Nah, tagukah? Kalau pian taguk, batal sembahyang. Ada yang batal apa? Puasa. Kada ditaguk kayak baca Fatihah. Nah, kalau dalam kasus nangka ini di dalam kitab Yanatul Talibin, orang hendak beludah kemana? Ke kiri. Jadi kayak apa? Dibuang ke kiri. Mun kada ada orang. Ya, ada harapan ada orang. Ya. Oh, tampar orang ini. Yang coba-coba. Ke kiri beludah. Ini sama di luar sembahyang, di dalam sembahyang bila beludah ke kiri. Arah kiri beludah. Mun kada ada orang gitu. Ingati kada ada orang. Kada ada orang. Bila ada orang ke batis kiri. Nih ke batis kiri. Kada kawa jua. Makanya kenapa kantong tuh sebelah kiri itu fungsinya. Nah. Nah tuh buang situ. Ayo pilih mana? Batal puasa kah? Baju rigat. Pilih mana? Baik pilih baju rigat, pemat ada najis juanya. Nah itu mulut, nah mulut. Kemudian lubang dubur, lubang buang air kecil, buang air besar, itu yang penting. Mohon maaf, jangan sampai memasukkan melebihi sampai 1 ruas. Itu aja. Jangan sampai masuk sampai 1 ruas. Kemudian bersuntik, berimpus. Ringkas, suntik, impus. Selama suntik itu bukan suntik vitamin atau infus vitamin dan tidak dicucuk di urat, boleh. Di mana? Di otot. Ini otot. Di burit otot. Pian pusing. Lah, manggil mantri, suntik di burit, kada bapak. Puasa ada badal. Tuh suntik menyuntik. Terakhir, habis waktu. Kamu ki pengurus. Kan ada nasi kuning nih, ini kalau ada nasi kuning. Terakhir, nah bulan Ramadan lah bulan membaca Al-Quran, lakin belalajuan lain
bulan membaca Al-Quran, bukan belalajuan membaca Al-Quran. Santai aja membaca. Ini bulan Ramadan tuh nafsu ada tuh membaca. Santai aja nih, mau jur hatam. Tapi baca dong. Majang. Mengaji apa itu? Kita kan banyak mengaji nah. Baik pian. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am la tunzirhum la yu'minun. Baik itu membaca. Apabila khatam, apa mencari khatam? Membaca Quran itu mencari khatam, cari bujurnya. Nih bulan Ramadan kita bernafsu mengaji bujuran. Bulan Ramadan ini kita bernafsu mengaji muji. Lihat ya kayaknya, bata tagih itunya. Nah aja kawan. Mengaji lah. Kayaknya mengaji. Berapa kali hatam dah? Belum pang lagi. Oh ya kah aku 2 kali dah. Nah habis amal. Anak bata tagih. Gara-gara nang hendak. Nah jadi jangan mengejar hatam. Mengaji itu cari bujur. Biar sehari, sehalaman. Tapi kayak itu bacanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kayak itu kan. Ngaji kayak apa lucunya. Bila mengaji lah, bila mengaji baik-baik. Jangan mengaji berkata tawaan mengaji. Ini mengaji berpandir, mengaji berkata tawaan kayak apa? Kita mengaji itu mengaji. Ini mengaji, haratan mengaji. Berpandir, kayak apa? Mengaji, jangan berpandir. Atau mengaji berkata tawaan. Itu kan ada adabnya lawan apa? Lawan Al-Quran bila mengaji itu. Mengaji ini kalau mengaji. Innal ladzina kafaru. Oh, bahnya di mana kunci? Haratan ngaji. Mamanya juga berpaham juga jamaah. Ini abahnya mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un. Amin. Oh, abahnya mana kunci? Oh tuh. Ambil hadiah tuh. Makanya bah, sedekah dulu. Sadaqallahul adzim. Tuh di situ nah, ambil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nang kayak itu. Mengaji dipagat HP. Bila memagat A'udzubillah, bila memagat sadaqallah, bila menyambung a'udzubillah, itu caranya. Jangan kayak itu kada kayak panak berarti. Makanya kata Nabi, berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an lain pahala, laknat didapat orang tadi itu. Jadi mengaji itu lain cari laju terakhir lagi. Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi, ayu sadaqati afdal? Sedekah yang paling afdal napa ya Rasulullah? Sedekah di bulan Ramadan, khususnya membukakan orang puasa. Paling sedikit setaguk banyu lawan si biji kurma. Paling sedikit. Mun ada orang mantar si biji kurma lawan segelas banyu ampiling. Pamalar banget biji kurma. Tapi maksud dulu, ya itu Nabi mengatakan jangan ditinggal itu nah amalan ini jangan ditinggal membukakan orang puasa. Nah itu sedikit amal-amalan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-hadiniyah al-fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.